Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan rasa selayaknya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 14 September 2020, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijrah. Seperti biasa di agenda pagi kita, embun pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, bahkan tentu di antara kedua orang tua kita yang masih hadir di kehidupan kita, semoga mereka senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan usia, dan tentu saja makin mengoptimalkan langkah hidup dan kehidupan di dalam menunaikan ibadah dan prestasi amal soleh. Tentu saja kita mendoakan saudara-saudara kita, sahabat kita yang mungkin saat ini sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka jalan keluar dari jalan kebaikan yang tentu saja akan makin memuliakan hidup dan kehidupan. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini, inspirasi kita insyaallah akan mengambil tema terkait dengan saat Al-Quran jauh dari kehidupan. Saat Al-Quran jauh dari kehidupan. Dengan rasa sebagai seorang muslim sejatinya tentu kita harus bersyukur kepada Allah yang telah menghadirkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman dan jalan cahaya di dalam kehidupan. Dengan Al-Quran, setiap hamba yang beriman kepada Allah tentu saja akan memperoleh kemuliaan dan keberuntungan dalam makna yang sesungguhnya. Maka beruntunglah bagi siapapun yang berpegang teguh kepada Al-Quran, dan tentu akan merugi bagi siapapun yang berpaling dari Al-Quran. Sebagai petunjuk, Al-Quran ibarat peta petunjuk dari arah yang tentu saja sangat dibutuhkan siapapun yang akan melakukan perjalanan. Dan ia belum hafal celah-celah perjalanan dari arah perjalanan yang sudah dilaluinya. Tatkala ada peta petunjuk di hadapannya, maka tentu ia akan mendapatkan petunjuk yang dapat mengarahkannya pada tujuan-tujuan yang sungguhnya. Ia tidak akan tersesat arah dan langkah di dalam menapaki perjalanan tersebut. Maka sudah bisa dipastikan bahwa ia pun akan sampai pada tujuan yang dicita-citakannya. Maka demikianlah halnya Al-Quran yang telah benar-benar hadir di hati setiap pribadi muslim. Ia adalah petunjuk yang membentangkan kehidupan mereka pada tujuan-tujuan yang benar, pada tujuan yang mulia, terbebas, terlepas dari segala bentuk kesesatan, kehinaan, bahkan kebinasaan. Dengan rasa Al-Quran bukan hanya sekedar sebagai petunjuk, tapi Al-Quran juga adalah pedoman di dalam kehidupan. Sebagai pedoman, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang paling berharga yang di dalamnya memberikan panduan terkait dengan segala hal yang sedang dipelajari dan dijalani. Maka dengan panduan itulah sesungguhnya setiap mereka yang berkeinginan mendapatkan keberuntungan, demikian bagi mereka-mereka yang berharap untuk bisa mendapatkan kebaikan dalam setiap jejak langkah perjalanan kehidupannya, tentu ia akan senantiasa membaca dan mempelajari Al-Quran. Demikian halnya pendengar rasa, Al-Quran juga adalah jalan cahaya di dalam kehidupan. Al-Quran itu laksana pelita di kegelapan malam yang sangat penting artinya bagi mereka yang sedang menempuh perjalanan. Dan tentu saja ini semua sangat diperlukan agar tidak tersesat jalan dan tidak terjebak pada kubangan yang mengakibatkan kebinasaan pada dirinya. Pelita itu menjadi jalan terang bagi hadirnya keselamatan, bagi hadirnya kemuliaan dan keberuntungan.
kemenangan dalam makna yang sungguhnya, demikian juga tentu saja kemuliaan di dalam makna yang sungguhnya. Maka sekali lagi beruntunglah bagi mereka yang senantiasa akrab, bagi mereka yang senantiasa berinteraksi di sepanjang hidup dan kehidupannya dengan Al-Quran. Namun tentu saja sungguh sangat merugi bagi siapapun yang jauh apalagi sampai meninggalkan Al-Quran di dalam kehidupannya. Dia mengaku sebagai seorang muslim namun kemudian tidak akrab dengan Al-Quran dan tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak hal yang tentu saja tatkala kita baca dari Al-Quran yang di dalamnya memberikan banyak inspirasi di dalam kehidupan kita. Maka seyogianya bagi kita selaku seorang muslim, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Karena mereka yang jauh apalagi sampai meninggalkan Al-Quran, berarti ia tengah berada pada jalan kerugian yang pada gilirannya hanya akan diselimuti dengan penyesalan selama-lamanya. Namun tentu saja penyesalan itu menjadi perkara yang tidak berguna terlebih ketika mereka sudah kembali kepada Allah. Mereka harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya dari apa yang selama hidup dijalani. Tatkala hidup senantiasa jauh dari Al-Quran dan tidak mau membuka Al-Quran terlebih mempelajari dan mengamalkan isi kandungannya, maka tentu mereka hanya akan berhadapan dengan kerugian demi kerugian. Bagi setiap pribadi muslim, hadirnya Al-Quran tentu saja bukan hanya sekedar dibaca, bukan sekedar didengar, tapi tentu saja juga harus terbangun menjadi ruh bahkan nafas di dalam kehidupan yang akan menghadirkan perubahan-perubahan. Dengan kasih, inilah bagian dari pancaran kehidupan di mana Al-Quran sejatinya memang harus senantiasa tumbuh subur di dalam petala kalbu kita yang paling dalam, menjadi petunjuk, menjadi pedoman, bahkan jalan cahaya di dalam kehidupan. Banyak hal yang kita rasakan saat-saat ketika kita baca Al-Quran, ada ketenangan batin yang bisa kita rasakan. Demikian juga tentu saja manakala kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran, kita mendapatkan pedoman di mana kita terbimbing dan terarahkan terkait dengan langkah hidup yang harus kita jalani. Sehingga inilah hidup yang penuh dengan makna, hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup yang tentu memberikan kepada kita nafas dan gerak perjalanan yang di dalamnya akan menghadirkan kemuliaan dan keberkahan sepanjang masa. Dengar kasih, apa akibatnya bagi mereka-mereka yang jauh dari Al-Quran? Maka tentu saja kalau kita baca kembali ke dalam apa yang senantiasa kita buka dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita petunjuk, memberikan kepada kita arahan tentang bagaimana dampak akibat dari mereka-mereka yang jauh dari Al-Quran. Al-Quran menggambarkan bahwa mereka yang jauh dari Al-Quran tentu saja mereka pertama akan merasakan kegelisahan di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita begitu banyak jalan dari arahan dan bimbingan yang penuh dengan kemuliaan. Maka di dalam hal ketika kita melewati bentangan masa ini, jalan hidup yang harus kita tempuh adalah jalan hidup yang lurus. Dan inilah yang kemudian bisa kita baca di dalam Al-Quran surah Al-An'am di ayat ke-71. Di penghujung ayat di surat Al-An'am 71, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, Qul innal hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Katakanlah sungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya petunjuk. Dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk hidup yang sebenarnya. Peta yang akan mengarahkan kemana jalan ini harus ditempuh. Dan pada langkah mana tentu saja langkah-langkah hidup ini harus kita lewati. Sampai kemudian kita bisa melewati tujuan-tujuan dari perjalanan yang kita lewati. Kita tidak akan tersesat arah, kita tidak akan salah langkah. Karena Al-Quran sejatinya memang memberikan petunjuk di dalam kehidupan. Dan tentu saja mereka-mereka yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb pengatur hidup dan kehidupannya,
maka di dalamnya dia akan mendapatkan kemantapan hati untuk tidak dibuat resah dan gelisah di dalam kehidupan. Manakala hidup dan kehidupan ini hanya diliputi dan diselimuti dengan kegelisahan dan keresahan, berarti ada suatu perkara yang salah dalam kehidupan kita. Dan kalau kemudian kita kembali kepada Al-Quran, maka tentu saja jawabannya adalah tatkala manusia jauh dari Al-Quran, maka tentu mereka akan diliputi dengan kegelisahan di dalam kehidupan. Oleh karena itu hal pertama yang harus kita hindarkan dalam kehidupan kita adalah kegelisahan dalam hidup. Dan kata kuncinya tentu saja adalah senantiasa menghadirkan Al-Quran di dalam kehidupan. Pendengar AC, saya undang juga pendengar AC untuk bisa bergabung di layanan WhatsApp ataupun di SMS di 0812 210 23. Baik, kita lanjut pendengar AC. Ini hal yang pertama ya yang harus senantiasa kita waspadai, jangan sampai kita mengalami kegelisahan di dalam kehidupan sebagai akibat jauhnya kita dari Al-Quran. Sebab hanya mereka-mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, mereka baca, kemudian mereka dengar apa yang Allah firmankan di dalamnya, dan kemudian mereka mengamalkan isi kandungannya, maka tentu saja Al-Quran senantiasa akan memberikan ketentraman di dalam kehidupannya. Bukankah Allah SWT senantiasa mengingatkan kembali kepada kita bahwa proses membaca Al-Quran itu intinya adalah kita berzikir, kita ingat kepada Allah. Dan mereka ingat kepada Allah dijamin tentu saja akan mendapatkan ketenangan. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Nah, inilah modal hidup yang tentu harus kita bangun dari semangat zikir kita kepada Allah. Dan itu semua tentu saja ditandai ketika kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, mampu kita amalkan di dalam kehidupan kita. Sehingga ini yang kemudian terbangun menjadi ruh atau nafas di dalam kehidupan yang akan menghadirkan perubahan-perubahan dari perubahan terbaik di sepanjang hidup dan kehidupannya. Dengan rasa adapun hal yang kedua yang akan terjadi manakala manusia jauh dari Al-Quran adalah mereka tentu akan merasakan kesempitan hati. Bisa dibayangkan begitu ya, ketika hati sudah terasa sempit, maka tentu dia akan hanya diselimuti dengan perkara-perkara yang penuh dengan kebingungan, begitu kan. Dia tidak memiliki kekuatan di dalam hidup untuk bisa merasa lapang hatinya dengan apa yang terjadi. Sehingga ini yang kemudian diingatkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Ya, kita bisa baca juga di surah Al-An'am di ayat ke-125. Ama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dalam arti menerima Islam ini sebagai jalan hidupnya. Dan tentu saja untuk bisa memahami jalan hidup Islam ini adalah dengan menghadirkan Al-Quran di dalam hidup dan kehidupannya. Dan hanya mereka-mereka yang dilapangkan dadanya untuk menerima cahaya Islam adalah mereka-mereka yang tentu senantiasa menghadirkan Al-Quran di dalam hidup dan kehidupannya. Namun kemudian Allah SWT juga mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya bagi mereka-mereka yang disesatkan, bagi mereka-mereka yang dijauhkan, tentu saja mereka akan menjadikan dada mereka terasa sesak begitu ya, menjadi sempit, tidak merasakan kelapangan tatkala ia berhadapan dengan Al-Quran. Karena banyak orang yang kemudian tatkala didekatkan kepadanya Al-Quran, diingatkan dengan Al-Quran justru malah makin jauh, malah kemudian berpaling, malah kemudian justru menentang aturan-aturan Allah SWT. Dia tidak mau menerima Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Sekalipun mungkin dia mengaku dirinya sebagai seorang Muslim. Maka tentu sangat rugi ya bagi mereka-mereka yang seperti ini. Sehingga kemudian Allah SWT juga senantiasa mengingatkan wa may yurid ayyudillahu ayyaj'al sadrahu da'ikan harazan ka'annama yas'adu fis sama.
Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesehatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Seolah-olah ia sedang mendaki langit, begitu kan. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi betapa rugi begitu ya ketika dada ini terasa sempit, dada terasa sesak begitu ya, dihimpit. Kata orang Sunda mah engap begitu ya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki nafas untuk bergerak. Nah, demikian juga di dalam kehidupan manakala manusia jauh dari Al-Quran. Dia ibarat orang yang sesak lagi sempit. Dan digambarkan seakan-akan dia sedang mendaki langit begitu kan. Bisa dibayangkan begitu bagaimana sesaknya nafas mereka. Dalam arti tersengal-sengal begitu ya. Karena ada sesuatu yang kemudian menjadikan mereka terasa sempit di dalam kehidupannya. Demikianlah Allah SWT memberikan gambaran kepada mereka-mereka yang jauh dari Al-Quran. Nah, ini juga tentu saja harus senantiasa kita jadikan sebagai pembelajaran. Jangan sampai kemudian Al-Quran jauh dalam kehidupan. Bukan hanya kegelisahan hidup yang akan kita rasakan, tapi juga hati terasa sempit begitu ya, jadi sumpek. Sehingga tidak ada jalan bagi dirinya untuk bernapas lega. Tidak ada kelapangan di dalam dirinya untuk bisa merasakan nikmatnya hidup di dalam ajaran Islam. Bahkan yang muncul tentu saja kadang-kala kebencian, kadang-kala kecurigaan. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi hal itu. Nah, adapun poin yang ketiga tentu saja ini harus senantiasa kita waspadai bagi mereka-mereka yang jauh dari Al-Quran. Tentu saja mereka akan senantiasa berhadapan dengan cobaan begitu ya, berupa kehidupan yang senantiasa susah di dalam kehidupan mereka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat di dalam keadaan buta. Nah, ini yang Allah firmankan ya di dalam Al-Quran bagi mereka-mereka yang berpaling dari peringatan Allah. Sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan Allah akan menghimpunkannya pada hari kiamat di dalam keadaan buta. Kemudian nanti mereka-mereka ini akan berkata, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira. Berkatalah, iya ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna panasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini kamu pun akan dilupakan. Nah, ini kita bisa baca ya dalam surah Taha ya, di ayat ke-124 hingga ayat ke-126. Jadi mereka-mereka yang berpaling dari Al-Quran adalah mereka-mereka yang tentu saja akan berhadapan dengan kehidupan yang susah. Mereka senantiasa dihimpit dengan kesulitan demi kesulitan di dalam kehidupan. Tentu saja di dalam makna ruh atau jiwanya yang senantiasa tidak merasakan kenyamanan. Mungkin saja secara material dia mendapatkan apa yang diinginkan, tapi kemudian apa yang diinginkan secara material itu tidak menjadikan dirinya merasakan kenyamanan di dalam kehidupan. Dan ini tentu saja juga menjadi pembelajaran betapa pentingnya kita menjaga ritme hidup dan kehidupan kita di dalam ketaatan dan senantiasa menghadirkan Al-Quran sebagai pijakan di dalam kehidupan. Bayangkan begitu jika kemudian tatkala hari perhitungan itu terjadi, ketika Allah SWT nanti menghimpunkan mereka di dalam keadaan buta. Padahal kan mereka hidup, mereka adalah orang-orang yang berada di dalam keadaan bisa melihat ya. Sehingga kemudian mereka berkata, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira. Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Nah, ini yang kemudian Allah ingatkan kepada mereka. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan.
Jadi mereka-mereka yang melupakan Allah, dalam arti mereka-mereka yang tidak membaca ayat-ayat Allah dari Al-Quran, dan kemudian mereka jauhkan hidupnya dari Al-Quran, maka tentu saja mereka juga pada akhirnya akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah akibat buruk begitu ya dari mereka-mereka yang tentu saja harus senantiasa menjadi pembelajaran bagi kita. Bagaimana nasib buruk ini harus dirasakan oleh mereka-mereka yang tatkala hidup di dunia mereka melihat, namun kemudian tatkala hari perhitungan itu dilakukan, mereka justru malah dihimpunkan dalam keadaan buta, dalam keadaan gelap gulita begitu kan. Yang mereka bertanya terkait dengan keadaan mereka. Ya, Allah nyatakan bahwa kamu dulu senantiasa melupakan Al-Quran, kan tidak pernah mau membaca, mendengarkan, apalagi mengamalkannya dan menghadirkan Al-Quran sebagai petunjuk. Bagaimana Al-Quran harusnya dijadikan sebagai pedoman, malah kemudian ditinggalkan. Bagaimana Al-Quran seharusnya menjadi jalan cahaya, ibarat pelita, tapi kemudian terus-menerus berada di dalam kegelapan, dalam makna perbuatan dosa dan kemaksiatan yang hanya terus dilakukan dalam kehidupan. Maka ketika mereka sudah berlaku seperti itu, mereka melupakan Al-Quran, mereka melupakan apa yang diingatkan dan diisyaratkan Allah di dalam Al-Quran, maka mereka juga pada hari perhitungan akan termasuk orang-orang yang dilupakan oleh Allah SWT. Dengan rasa bisa dibayangkan begitu dalam kehidupan, ketika kita dilupakan orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, ada kalanya kita juga merasa tidak nyaman begitu ya, karareung begitu kata orang Sunda. Nah, bagaimana jadinya ketika Allah SWT yang nanti akan menghadirkan kondisi itu di dalam kehidupan kita. Ya kan? Kalau dengan manusia saja kita merasa ketakutan, apalagi dengan Allah SWT, maka tentu ini juga jadi pelajaran buat kita. Jangan sampai kemudian kita berpaling, jangan sampai kemudian kita menjauhkan diri dari Al-Quran. Karena bagaimanapun tentu di dalamnya penuh dengan petunjuk. Akan menghadirkan pedoman di dalam kehidupan, bahkan jalan cahaya di dalam kehidupan. Maka beruntunglah mereka-mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, karena mereka tentu saja akan senantiasa dihindarkan dari kehidupan yang susah, terlebih ketika nanti mereka berhadapan dengan hari penghisaban di Yaumil Jaza nanti. Karena tentu apa yang mereka baca, dari apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka amalkan di Al-Quran, itulah yang nanti akan menjadi cahaya di dalam kehidupan mereka. Kehidupan dunia, terlebih tentu saja di kehidupan akhirat. Nah, kemudian yang berikutnya pendengaran saya, manakala Al-Quran jauh dari kehidupan dan senantiasa jauhkan dalam kehidupannya, tentu saja dia akan dicegah oleh Allah SWT untuk menggunakan kenikmatan dari fasilitas Allah yang diberikan, gitu kan. Jadi walaupun mungkin mereka bisa mendapatkannya, tapi kemudian mereka tidak bisa menikmati kenikmatan itu. Ya, banyak kan di dalam kehidupan kondisi seperti itu. Mereka banyak harta tapi tidak bisa menikmati hartanya, hanya diselimuti dengan keresahan dan kegelisahan di dalam kehidupan. Kenapa? Karena mereka sudah dikunci mati hatinya, dikunci mati gitu kan, mata hatinya. Demikian juga pendengaran mereka, demikian juga penglihatan mereka sudah ditutup. Dan ini adalah siksa dari perkara yang sangat berat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka juga ditutup, dan bagi mereka tentunya siksa yang amat berat. Nah, ini kita bisa baca di surah Al-Baqarah di ayat 7 ya. Jadi kalau kita kembali kepada apa yang diungkapkan di awal tadi, bahwa hanya mereka-mereka yang dekat dengan Al-Quran, mereka yang membaca Al-Quran, mereka yang mau mendengar Al-Quran, dan kemudian mereka mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan, maka tentu saja mereka akan mendapatkan pancaran kenikmatan insya Allah Subhanahu wa taala dalam makna yang sungguhnya. Bukan hanya di dunia kini, tapi juga tentu di akhirat nanti. Mungkin ketika di dunia apa yang mereka dapatkan itu tidak sebanding dengan mereka-mereka yang mungkin kekayaannya lebih banyak begitu ya, atau hal-hal lainnya. Tapi ternyata dengan kondisi yang ada justru mereka bisa menikmati. Kenapa? Karena ada keberkahan, ada nilai kebaikan dari kehidupannya, karena mereka senantiasa kembali menghadirkan Allah di dalam kehidupan. Dan ini tentu saja hanya mungkin terjadi kepada mereka-mereka yang senantiasa menghadirkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, bahkan jalan cahaya di dalam kehidupannya. Sebaliknya bagi mereka-mereka yang jauh dari Al-Quran, maka tentu mereka
akan makin sulit mendapatkan kenikmatan jiwa ya dari ruh yang sesungguhnya ini sangat dibutuhkan. Karena bagaimanapun kepuasan lahiriah terpenuhi, kalau kemudian batinnya tidak merasakan itu semua, maka tentu saja akan menjadi perkara yang sia-sia di dalam kehidupannya. Sehingga ini tentu saja menjadi gambaran dari orang-orang yang berada di dalam kerugian demi kerugian. Dan ini yang tentu saja akan dirasakan begitu ya. Bagi mereka-mereka yang tentu saja di sepanjang hidup dan kehidupannya tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran begitu ya. Bagaimana menghadirkan Al-Quran ini sebagai sesuatu perkara yang tentu saja tatkala dibaca mereka makin menemukan jalan hidup yang sesungguhnya. Sehingga tatkala menjalani hidup tidak asal hidup begitu kan. Dia betul-betul menghadirkan hidup ini pada kondisi yang memiliki makna di dalam arti yang sesungguhnya. Senantiasa menghadirkan ruh nafas hidup itu pada semangat untuk menghadirkan Allah di dalam kehidupannya. Sehingga dia tidak pernah merasa gelisah hati. Berhadapan dengan ujian, tantangan, hambatan, bahkan ancaman sekalipun, dia kembalikan semuanya kembali kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai pelindung, cukup Allah sebagai penolong. Sehingga ini yang tentu saja makin menenteramkan dirinya. Dalam kondisi-kondisi seperti inilah ya tentu saja ini akan memberikan kehidupan bagi mereka-mereka yang dekat dengan Al-Quran untuk betul-betul bisa merasakan ini sebagai kenikmatan yang tiada bandingannya di dalam kehidupan. Karena mereka tentu akan senantiasa diliputi dengan ketenangan hati. Karena ketenangan hati ini adalah sumber dari roda kehidupan yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan aktivitas hidup kita lebih baik lagi. Karena kalau hati sudah tidak nyaman begitu ya, tentu saja aktivitas hidup pun akan terganggu karenanya. Oleh karena itu tentu saja kembali kepada nilai hidup yang harus kita bangun. Bagaimana kita senantiasa menghadirkan Al-Quran ini sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar dibaca, bukan sekedar kita dengarkan, namun tentu saja mampu kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dan kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja agar hati kita senantiasa dimantapkan di dalam agama. Terutama tentu saja senantiasa mampu mengamalkan apa yang hadir dari Al-Quran di dalam kehidupan kita untuk kemudian menjadi jalan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan ini tentu saja dampaknya bukan hanya di dunia kini tapi juga tentu di akhirat nanti. Semangat untuk bermohon kepada Allah agar senantiasa ditetapkan hati di dalam kebaikan. Semangat untuk menghadirkan Allah dalam kehidupan agar hidupnya senantiasa memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan. Dan ini hanya mungkin terjadi manakala kita senantiasa berlapang hati untuk menerima Al-Quran sebagai petunjuk, bahkan sebagai pedoman dan jalan cahaya di dalam kehidupan. Dengan rasa mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini tentu saja menjadi motivasi bahkan energi terbaik dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya menghadirkan Al-Quran ini sebagai pijakan dalam kehidupan kita. Sebab hanya mereka-mereka yang senantiasa menghadirkan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan, maka tentu mereka inilah yang akan mendapatkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan langkah hidup dan kehidupan kita pada jalan lurus dari setiap langkah hidup yang kita lewati untuk kita optimalkan guna meraih kemuliaan dalam makna yang sesungguhnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah